Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Sinta Nuria. Proses potensi dan ancaman di Madura. Problematika sentral riset ini adalah isu bonus demografi dan generasi milenial yang dampaknya dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap keberlangsungan dan kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Tujuan penelitian adalah menemukan indikator karakter dan perilaku milenial serta menganalisis potensi peluang dan ancamannya. Penelitian ini menggunakan hampiran kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa generasi milenial memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial adalah ditandai oleh sangat melek teknologi digital, komunikatif, dan multitasking. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi ini memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion, dan produktif. Bila karakteristik khas dari milenial ini dipahami dan difasilitasi secara optimal, akan menjadi peluang terbangunnya sumber daya manusia yang produktif, sehingga akan menjadi modal pembangunan bangsa. Sebaliknya, karakteristik generasi milenial ini akan menjadi ancaman pembangunan bangsa apabila tidak dipahami dan difasilitasi sesuai dengan potensi dan passionnya. Masyarakat Madura sebagai bagian dari suku bangsa di Indonesia mempunyai suatu sistem adat yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis yang lain. Jika mengamati etnis Madura secara umum, gambaran keunikan yang kita dapatkan berupa karakter, temperamental, dan aksen bicara yang khas. Sebagian besar masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa petualang, sehingga membuat mereka lebih memilih untuk keluar melakukan migrasi dari tempat asalnya untuk mencari nafkah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mindset sukses? Yang kedua, apa saja mindset orang sukses? Yang ketiga, bagaimana mindset memberikan pengaruh pada diri seseorang? Yang keempat, apa itu mindset? Tujuan masalahnya, tujuan umum tentang pembuatan makalah ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh mindset tolak ukur bagi kesuksesan orang Madura. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya mindset tolak ukur bagi kesuksesan orang Madura. Apa yang dimaksud dengan mindset sukses? Tahu nilai yang dipercaya, tujuan impian yang diingin diraih, dan kemampuan yang dimiliki apa saja. Menerapkan mindset yang satu ini sangat penting karena bisa membantumu menjadi lebih puas dan bahagia. Salah satu kunci paling penting untuk mencapainya adalah mindset. Mindset yang tepat dapat menghasilkan tindakan dan respon yang tepat untuk suatu keadaan dan mengubah cara kamu melihat dunia ini. Orang-orang sukses di dunia seperti Mas, Bill Gates, atau Elon Musk tidak begitu saja meraih kesuksesannya. Mereka harus melewati proses yang panjang, perjalanan yang berperilaku, mendapatkan banyak pengalaman yang membantu mindset positif. Apa saja mindset orang sukses? Mindset orang sukses. Yang pertama, growth mindset. Yang kedua, evaluasi dari setiap kegagalan. Yang ketiga, mengambil risiko. Yang keempat, fokus dahulu ke kualitas. Yang kelima, ketahui kelebihan diri sendiri. Yang keenam, cerdik melihat peluang. Kemudian, manajemen pikiran negatif. Orang sukses membangun mindset mereka secara tepat sehingga bisa mencapai tujuan mereka dengan keberhasilan yang membanggakan. Lalu, seperti apa mindset orang sukses? Berikut 7 diantaranya. Yang pertama, grow mindset. Orang sukses selalu berpikir bahwa kemampuan diri mereka dapat dikembangkan dalam batas tak terhingga. Inilah grow mindset. Pola pikir untuk selalu tumbuh atau berkembang, sebab manusia memang diciptakan dengan pikiran yang terus berevolusi. Artinya, kualitas diri seseorang dapat terus ditingkatkan dengan latihan dan pengalaman yang didapat. Karena itu, pada umumnya orang yang ingin sukses tidak akan melewatkan
dilakukan. Yang kedua, evaluasi dari setiap kegagalan. Selain mengakui kegagalan, orang sukses akan selalu mengevaluasi apa yang salah dari langkah yang mereka ambil. Mereka akan terus belajar dan memperbaiki sehingga tidak akan mengalami kegagalan berulang kali. Banyak orang sukses menganggap bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Sebab dari setiap kegagalan, mereka akan kembali melakukannya secara lebih baik. Mindset ini akan mengurangi rasa penyesalan yang biasanya dirasakan setiap gagal. Mereka akan menganggap kegagalan sebagai tantangan baru. Yang ketiga, pengambil resiko. Pernah mendengar kalimat rasa nyaman membunuh? Bukan secara harfiah. Membunuh dalam hal ini berarti menghentikan diri kita agar tidak berkembang. Salah satu cara agar terhindar dari rasa nyaman adalah dengan mengambil resiko. Orang sukses akan mengambil resiko karena artinya mereka memiliki tantangan dan pengalaman baru. Resiko membuat kita memahami batasan yang kita miliki. Jadi, bila ada peluang di depan mata, jangan ragu untuk mengambilnya. Namun, persiapkan diri juga akan kegagalan dan belajar dari hal itu. Yang keempat, fokus dahulu ke kualitas. Kesuksesan tidak melulu soal hasil. Orang sukses biasanya akan fokus pada proses yang mereka jalani dan belajar dari hal itu. Sebab proseslah yang akan meningkatkan kualitas diri seseorang. Dalam proses ini, waktu adalah hal penting. Faktor penting saat membangun mindset agar sukses adalah melihat nilai dalam perjalanan yang dilalui. Ketika terpaku pada hasil akhir, pada akhirnya kita akan kehilangan semua hal yang bisa dipelajari di sepanjang perjalanan itu. Yang kelima, ketahui kelebihan diri sendiri. Memahami kemampuan diri adalah salah satu kunci mencapai kesuksesan. Memahami kelebihan diri sendiri membuat kita tahu bagaimana cara memanfaatkan dengan mengarahkannya kemana-mana. Mengetahui kelebihan diri juga membuat kita tidak buang-buang energi. Yang keenam, cerdik melihat peluang. Orang yang sukses cerdik dalam melihat peluang. Mereka tahu peluang apa yang akan mereka ambil untuk mengembangkan diri sendiri. Biasanya, mereka akan melihat dari kemampuan diri. Bila peluang yang terbuka sesuai dengan kemampuan, mereka tidak akan segan untuk mengambilnya. Sebab peluang baru berarti pengetahuan dan pengalaman baru. Yang ketujuh, manajemen pikiran negatif. Ubah pikiran negatif menjadi positif. Jangan sampai pikiran negatif lebih menguasai sehingga menghambat perkembangan diri kita. Perlu diketahui bahwa pikiran negatif justru akan membuat kita pesimis. Sebaliknya, pikiran positif akan membuat kita optimis. Terbukti bahwa orang yang optimis akan lebih bahagia dan sukses dibanding mereka yang pesimis. Tapi pikiran positif ini perlu dibarengi dengan tetap realistis. Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika. Bagaimana mindset memberikan pengaruh pada diri seseorang? Mindset atau pola pikir merupakan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam pengembangan karir. Hal ini sangat mudah karena mindset membawa pengaruh pada psikologi seseorang yang muaranya akan memperkuat mental dan kepercayaan diri. Yang keempat, apa itu mindset? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kamu melihat dunia dan diri sendiri. Mindset atau pola pikir inilah yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakanmu dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia ini tentunya ada berbagai macam pemikiran, akan tetapi pada umumnya pola pikir terbagi atas dua kelompok dalam besar, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset pola pikir fixed mindset berarti tetap. Oleh karena itu, jika memiliki pola pikir ini, kamu percaya bahwa kemampuanmu adalah suatu hal yang tetap. Dengan begitu, pemilik fixed mindset cenderung berpikir bahwa perubahan adalah sesuatu yang sulit. Orang-orang dengan pola pikir seperti ini juga sering berpikir bahwa talenta dan kecerdasan adalah penentu kesuksesan tanpa mempertimbangkan faktor usaha. Growth mindset yaitu pola pikir ini adalah kebalikan dari fixed mindset. Pemilik growth mindset selalu percaya bahwa talenta dan kemampuan bisa diasah sedikit demi sedikit dengan usaha dan keteguhan. Jadi, menurut pola pikir ini, kesuksesan bisa dicapai kalau berusaha. Kesimpulannya yaitu tahu nilai yang dipercaya, tujuan,
seperti apa saja. Menerapkan mindset yang satu ini sangat penting karena bisa membantumu menjadi lebih puas dan bahagia. Orang sukses selalu berpikir bahwa kemampuan diri mereka dapat dikembangkan dalam batas tertentu. Inilah growth mindset, pola pikir untuk selalu tumbuh dan berkembang. Sebab manusia memang diciptakan dengan pikiran yang terus berevolusi. Artinya, kualitas diri seseorang dapat terus ditingkatkan dengan latihan dan pengalaman yang didapat. Kesuksesan tidak melulu soal hasil. Orang sukses biasanya akan fokus pada proses yang mereka jalani dan belajar dari hal itu. Sebab proseslah yang akan meningkatkan kualitas diri seseorang. Dalam proses ini, waktu adalah hal yang penting. Sarannya yaitu menjadi orang Madura merupakan suatu kebanggaan bagi penduduk Pulau Madura. Banyak orang segan terhadap orang-orang di Madura karena prinsip yang dipegang suku Madura. Masyarakat Madura terkenal keras jika ada yang berani menyakiti ulama mereka, ayah dan ibu mereka, dan istri mereka. Selain itu, mereka juga dikenal sukses di mana-mana. Mereka sukses bukan karena keangkuhannya. Orang Madura sukses justru karena menantang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Biasanya mereka bekerja sesuai SOP yang berlaku dan tidak pernah berkeluh kesah menjalani pekerjaannya. Di balik kesuksesan orang Madura di Serawan, ada 3 hal yang menjadi bekal rahasia. Tentu saja bekal yang dimaksud bukan bekal uang dan pakaian. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah berkata, siapa yang berbekal di dalam waktu dia menjadi musafir 3 perkara, maka dia akan sukses. Kemudian Habib Abdul Qadir Ba'ab dalam salah satu video YouTube-nya juga menjelaskan apa yang telah dipaparkan oleh Habib tersebut. Masyarakat Madura bisa sukses di mana-mana. Cukup sekian penjelasan dari saya. Halo. Cukup sekian penjelasan dari kami. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.